Yayasan Marhama. Ada yang mundur dulu boleh, mundur dulu boleh, ya mundur ya, mundur ya. Sin Habibillah, kawasana Bismillah, wabil hadi Rasulillah, wa kulli mujahidinillah, ya ahlil bait. Yasin Habibillah, tawassana bismillah, wa bil Rasulillah, wa kulli mujahidinillah, bi ahlil bait ya Allah. Salatullah, salamullah. Roll acara Hari ini mau maaf bisa dijelaskan acara hari ini mau mengadakan acara apa, terus berapa anak yatim piatu yang mau undang gitu. Terima kasih teman-teman media yang dari jam 5 hadir di sini ya. Memang saya hari ini sangat sibuk sekali. Saya ada ketemu beberapa teman di luar membicarakan terkait kemarin ada persoalan heboh ya. Makanya saya datang tadi agak terlambat. Hari ini hari Kamis malam Jumat, di tempat ini memang saya siapkan untuk setiap malam Jumat itu selalu bertatap muka dengan anak-anak yatim saya yang selama ini saya support dan saya bina tersebar di Jakarta ini. Jadi sekaligus doa bersama membagi-bagikan alat-alatnya buat mereka itu rutin setiap malam Jumat. Tidak pernah putus, sudah puluhan tahun di sini. Kalau boleh tahu tadi datang berapa anak yatim mau? Tadi hampir 600-an. Malam ini banyak malam ini. Mungkin biasanya kita minta 300 surat karena mereka banyak yang pakai, banyak yang minta doa di para pejabat-pejabat ada yang minta. Tapi kemudian malam ini memang banyak. Mungkin mereka tidak diminta. Jadi mereka datang sungguh-sungguh. mau ini kan agenda rutin ya setiap malam Jumat. Nah, tapi ada spesial nih hari ini dihadiri sama abang-abang ini kan nih. Seperti apa nih mau nih? Kehadiran Abang Sunan, Bang Nahak dan Ketua DPD Bali, Sekjen. Sini saya didampingi oleh Sekjen Aziz Zulfikar, didampingin brother saya Mas Sunan, mungkin orang sudah agak asing lagi dengan namanya Mas Sunan. Dan didampingi oleh agenda saya Gus Nahak dan adik saya, sudah seperti anak saya sendiri di Turangga. Dan di sini kami Ketua DPD Bali Adinda Yosef, dan selalu bersama dengan tim dari Bali, dan dampingi juga Haji Sakur yang selama ini saya kasih kepercayaan untuk selalu memimpin di sini setiap malam Jumat walaupun saya tidak ada, nggak boleh putus. Haji Sakur asli Betawi Kuman, dan juga Panglima Marcelino, dan seluruh anggota Satgas Sus yang ada di Jakarta Barat, kami semua pakai baret merah yang dan dampingi, mereka berdiri di belakang. Mau mungkin apa sih mau alasannya mengundang anak yatim mau setiap malam Jumat? Apakah mau sendiri mengharapkan doanya anak yatim itu sendiri atau seperti apa mau? Karena begini, teman-teman, saya dulu di Timur, saya sebagai CBO dan tenaga bantuan operasi, saya sudah tim, dan saya kena kecelakaan tangan dan saya
membawa dari Timur Timur ke sini pakai pesawat Hercules 8885. Saya masuk berobat di RSPAD. Setelah saya sembuh keluar dari RSPAD, saya ditempatkan di pusat rehabilitasi cacat Departemen Hankam, Rumah Sakit Cacat Bintang. Saya ikut pendidikan. Di situ saya dikasih penghargaan, bukan saya sendiri, kami banyak. Kasih bintang seroja. Dan pada saat penutupan itu, saya akan dikembalikan ke Timur Timur, ditempatkan di Korem Dili. Dan terdaftar di Departemen Pusat Rehabilitasi Cacat itu, dan jelas kesatuan saya itu Kopassus. Kesatuan saya Kopassus. Dan jelas, dan terdaftar, dan ada suratnya. Jadi setelah saya dikembalikan ke Timur, saya nggak mau, saya lebih memilih di Jakarta, sehingga saya terjunlah ke dunia lamba hitam. Disitulah saya kerjaan saya di situ, dari Tanah Abang, lamba hitam, bongkaran, termasuk alung-alung Senen, pela-pela, Tanjung Priok, semua itu dikuasai sama saya semua. Dan juga termasuk namanya Boker Tijantun. Boker Tijantun itu penuh dengan TNI Polri 4 angkatan. Tapi kami saling mengenal. Kadang-kadang mengenal mereka itu pada saat operasi Seroja Timur. Termasuk saya di Tanah Abang bongkaran pun, setiap malam bertatapan muka dengan tentara 4 angkatan dari situ. Kami sudah jumpa di Timur Timur. Kami pelukan, ada di sini, gua ada di sini, gua ada di sini. Karena bongkaran itu bisa mempertemukan tentara-tentara yang dari 202, tentara yang jauh-jauh di Armet 13, Arhanut 201, Kostrat. Kami semua mengenal di Timur Timur. Dan juga kami jumpa di Tanah Abang bongkaran itu, kami sama-sama kaget, sangat kaget. Pelukan. Artinya disitulah hampir lamba hitam Jakarta ini, hampir semua itu saya punya nama. Terus teman-teman media, saya pantangan untuk memeras orang. Dan saya pantangan untuk meminta-minta sama pedagang. Itu pantangan buat saya. Tetapi saya mendapatkan penghasilan dari semua judi. Dari semua judi itu teman-teman media, tempat judi namanya di Pela-Pela Tanjung Priok, saya punya jatah besar. Tempat judi di Tanah Abang, saya punya jatah besar. Ada beberapa pangkalan itu, zaman itu kalau memang saya dikasih 200.000 per lapak aja, kalau ada 7 lapak berarti sudah 1 juta. Zaman itu, zaman 86, 87, 88 loh. Zaman itu. Jadi minuman teh botol itu masih 250 perak. Karena saya sangat dapat uang, sangat luar biasa. Jadi saya berjanji diri saya, tidak boleh saya minum, masyarakat pedagang itu punya minuman sebotol pun gratis. Itu saya berjanji sama diri saya. Apalagi namanya minta-minta, tidak. Saya takut. Padahal saya sangat takutin. Tapi tidak ada. Apalagi pedagang kaki lima Tanah Abang, penuh dengan orang Padang semua, saudara-saudara. Jadi ini manusia satu ini, adik saya ini, saya besarkan dia, saya pakai celana dalamnya, saya nikahin dia orang Padang asli. Dia tahu bagaimana abahnya di Tanah Abang. Sangat ditakutin orang. Tapi pantangan untuk minum teh botol 1 pun gratis. Apalagi minta-minta. Itu saya tidak ada. Memang anak buah saya, tapi itu perbuatan mereka. Tapi saya pribadi itu tidak ada. Sehingga saya tinggalkan itu, saya mulai belajar. Tahun 90 saya mualaf. Mualaf, saya mulai belajar sedikit sholat, belajar sedekah, belajar orang tabrakan kereta. Kadang-kadang harus pulang ke Jawa, saya biayain. Kadang-kadang orang tabrakan kereta lagi, kadang-kadang saya biayain kubur di pemakaman karet. Ini yang saya selama itu buat.
sampai saya tinggalkan harapan itu, sehingga saya tinggallah di sini. Nah, di sini saya sudah mulai punya janji kepada diri saya dengan istri saya untuk setiap malam Jumat untuk mengadakan santunan yatim dan tua anak yatim di rumah ini. Jadi mulai dari situ dan sampai hari ini sudah 17 tahun saya menjalankan ini. Karena alhamdulillah nggak pernah putus saya Pak Ustadz. Jadi hari ini memang cukup banyak. Bang, bicara dengan kedekatan dengan TNI dan Angkatan berarti sudah terjalin sejak lama ya Maung ya? Bisa disebut seperti itu ya? Teman-teman media, saya bilang, saya ini punya penghargaan dari negara. Nama saya itu terdaftar di Puslap Rumah Sakit Catat nomor urutan 8 dan Kesatuan Kopassus. Boleh dicek. Dan saya ada suratnya di dalam. Jadi hubungan saya kedekatan dengan TNI, apalagi Kopassus itu ada di hati saya. Saya bilang, Komando Pasukan Khusus Baret Merah, saya luarnya tidak pakai Kopassus dan tidak pakai komando, tapi di dalam saya itu adalah komando. Kalau setiap saya ketemu Komando Pasukan Khusus, pasti saudaranya komando. Karena saya punya hubungan emosional dengan namanya Komando Pasukan Khusus Baret Merah. Jadi teman-teman media,